Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Fitria Jahyaningsih, Prodi Ekonomi Syariah semester 4, akan sedikit menjelaskan tentang akad salam dan salam paralel. Berikut penjelasannya. Akad salam dan salam paralel. Akad salam adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai dan barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan awal. Seperti misalkan kita pesan sesuatu di Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Kita memesan terlebih dahulu, kemudian membayar transaksi di awal, setelah itu barang akan dikirim di kemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan, disepakati. Salam paralel. Salam paralel yaitu melaksanakan dua transaksi salam antara penjual dengan pembeli dan antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dengan kata lain, penjual memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam. Seperti misalkan kita memesan motor atau benda-benda lain di pihak bank. Jadi otomatis pihak bank akan melakukan dua transaksi akad salam dengan si pemesan atau pembeli, atau yang kedua dengan si penjual atau pihak yang dipesani oleh bank tersebut. Landasan hukum dai as-salam. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Yang kedua, hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan akad salam pada buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, yang artinya, barang siapa yang melakukan akad salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Kemudian, landasan hukum yang ketiga ada ijma. Mengutip dari perkataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu atau ulama telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Rukun-rukun akad salam. Yang pertama ada transaktor. Transaktor terdiri dari pembeli atau muslim, yaitu seseorang yang menggunakan barang dan jasa. Yang kedua, muslim atau muslim ilaih, yaitu seseorang yang menyediakan barang atau jasa kepada pembeli. Kemudian, rukun-rukun akad salam yang kedua ada objek akad salam, terdiri dari barang, yaitu sesuatu yang diperjualbelikan pada pasar komersil atau tempat tertentu. Kedua, ada modal atau harga, segala hal yang dipakai sejak awal mula berdagang, biasanya berupa uang, jasa, dan lain-lain. Kemudian, rukun-rukun akad salam yang ketiga ada ijab dan qabul, yaitu ucapan atau sigot, segala hal yang dibicarakan oleh pedagang dan pembeli, seperti halnya akad, harga, kualitas, dan kuantitas. Setelah itu, syarat-syarat akad salam. Yang pertama, uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Yang keempat, diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Yang kelima,
merupakan tempat penerimaannya barang tersebut. Adapun rukun akad salam paralel, berdasarkan fatwa DSN nomor 5 tahun 2000 disebutkan bahwa akad salam kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilaksanakan ketika akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat dalam akad salam pertama juga berlaku untuk akad salam yang kedua. Alur transaksi akad salam terdapat penjual dan pembeli. Pada nomor 1, penjual dan pembeli melakukan pesanan dengan spesifikasi, memilih bagaimana barang yang akan dipesan. Kemudian nomor 2, penjual dan pembeli melakukan negosiasi dan akad salam, melakukan perjanjian-perjanjian. Setelah itu, penjual dan pembeli melaksanakan pembayaran. Setelah itu, pada nomor 4, produksi sesuai pesanan. Dan setelah itu, barang dikirim kepada pembeli. Alur transaksi akad salam paralel. Pada gambar terdapat penjual, bank, dan juga pembeli. Bank berperan sebagai penjual dan juga pembeli. Pada nomor 1, pembeli dan bank melakukan negosiasi dan persyaratan. Kemudian nomor 2, bank dan pembeli melakukan akad jual beli atau pemesanan. Setelah itu, pihak bank dan penjual melakukan negosiasi dan persyaratan. Kemudian pada nomor 4, pihak bank dan penjual melakukan akad jual beli pemesanan. Setelah itu, pada nomor 5, penjual menanam barang yang dipesan kepada pihak bank tersebut. Setelah itu, panen dan barang yang dipesan tersebut dikirim ke pihak bank. Setelah barang sampai pada pihak bank mengirimkan barang tersebut pada pembeli pertama tadi. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.